jawaban atas hidup kami. Terlebih ketika kami berhadapan dengan sebuah realitas di mana hidup manusia akan berakhir dengan realitas kematian. Kematian menjadi bagian yang tidak terhindarkan. Kematian menjadi bagian yang satu waktu seluruh kami yang hidup akan menghadapinya. Dan di tengah-tengah realitas seperti itu kami sungguh-sungguh menyadari hanya Tuhan yang menjadi jawaban kami. Hanya Tuhan yang menjadi jaminan kami. Dan itu punlah yang kami dapati dengan almarhum Bapak Yap. Kami sungguh bersyukur Tuhan ketika almarhum boleh sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Dan kami percaya dia bersama dengan Tuhan saat ini di Firdaus yang indah, di surga yang mulia itu. Dan kami sudah memohon biarlah Tuhan kebenaran firman pada malam hari ini kembali Tuhan teguhkan bagi seluruh keluarga dan seluruh kami, khususnya bagi seluruh keluarga, untuk Nai yang ditinggalkan Bu Ratna, Tuhan yang memberikan kekuatan untuk anak-anak, mantu dan cucu dan seluruh saudara-saudara keluarga besar yang ada, Tuhan yang memberikan kekuatan. Kami sungguh datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami sungguh memohon Tuhan yang boleh bersabda kepada setiap kami. Dengarlah doa kami sungguh memohon kepada Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama, saya akan baca satu ayat. Saudara boleh lihat di buku yang ada. Saudara di halaman 85. Halaman 85. Saudara, saya akan bacakan satu ayat yang terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Di halaman 85 dari buku yang ada, saudara bisa melihat ada satu ayat yang di bagian akhir. Satu ayat dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, saudara dan khususnya setiap keluarga di tengah-tengah kedukaan yang dialami. 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama demikian bunyi firman Tuhan. Karena kami tahu jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saya ulangi sekali lagi. Karena kami tahu jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup kita sebagai manusia, kita berhadapan dengan sebuah kenyataan bahwa hidup kita itu kita akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Saudara, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini adalah teman-teman atau kenalan daripada keluarga yang ada, di mana almarhum dan keluarga yang ada kebanyakan berasal dari Bandung. Saudara, realitas dari Bandung kemudian mereka pindah ke Jakarta, atau mungkin ada sana keluarga yang lain pindah satu tempat ke tempat yang lain. Saudara, saya rasa itu menjadi sebuah bagian yang dalam hidup manusia kita kerap kali mengalami begitu. Saudara, sebagai hamba Tuhan, apalagi kami tentu saja pindah lumayan banyak tempat ya. Istri saya pernah suatu ketika berkata, menikah dengan saya itu sudah pindah itu belasan atau 20 tempat begitu loh jadinya. Karena memang ada penugasan sana, ada harus tadi, harus ini, harus itu dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, realitas bahwa kita akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi sebuah realitas yang hidup kita sesuatu yang common, sesuatu yang umum ya, kita mengalaminya begitu. Dan kebanyakan di antara kita tentu saja berharap kepindahan itu menjadi sebuah kepindahan ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang lebih baik. Kita ingin tempat yang lebih enak, kita ingin rumah yang lebih besar, kita ingin fasilitas yang lebih baik, kita ingin sebuah kota yang lebih baik, kita ingin punya karir yang lebih baik. Saudara, dan semuanya itu membuat kita berpindah dari satu tempat ke satu tempat ke satu tempat. Dan saudara, ketika mencoba untuk merenungi realitas perpindahan manusia dari satu tempat ke satu tempat, saudara, menurut saya ini hanya menjadi sebuah gambaran bahwa
Manusia itu seperti seorang musafir yang terus berjalan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Saudara, dan yang menjadi pertanyaan tentu saja adalah ketika kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain, kita harus suka tidak suka sampai pada suatu titik ada sebuah tempat yang udah saya nggak mau pindah lagi lah begitu. Saat ini saya dan istri kami tinggal di area Gading Serpong. Saya sempat berapa waktu berkata kepada istri saya, kepada semua saya berkata, kita udah cukup lah, jangan pindah lagi begitu, jangan pindah lagi. Saudara, itu adalah harapan daripada setiap kita. Tetapi saudara berbicara mengenai realitas hidup, dan menurut saya gambaran perpindahan, gambaran yang saya sebut dengan istilah tadi musafir, hanyalah menjadi sebuah gambaran bahwa ternyata hidup manusia, kita harus berhadapan dengan realitas kesementaraan hidup, dan kita harus berpindah nanti dari sebuah tempat yang namanya kehidupan ini kepada sebuah realitas kehidupan atau realitas tempat hidup setelah kematian. Nah saudara, ini menjadi sebuah tempat yang paling akhir. Suka tidak suka kita akan hadapi. Semua manusia, semua kita, ini bukan menjadi sebuah pilihan. Saudara, hidup, waktu berjalan, umur terus berjalan, realitas tubuh yang semakin lemah, bahkan kadang-kala tubuh yang tidak lemah pun atau usia yang tidak berjalan bertambah begitu senior pun, kita berhadapan dengan realitas kematian menjadi bagian yang tidak terhindarkan. Dan menurut saya kematian menjadi sebuah tempat akhir di sini. Dan ketika berhadapan dengan realitas yang tidak bisa kita hindarkan, cepat atau lambat kita akan mengalami. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap dengan tempat yang paling akhir yang harus kemudian kita hadapi bersama? Tadi siang kami baru berjumpa dengan seorang, ya basically juga ada keluarga lah begitu, tapi dia background daripada bukan daripada Kristen, mereka dia background dari satu agama tertentu begitu. Kami ngobrol seperti itu, dan ketika kami ngobrol bersama, lalu dia sempat berkata, dia panggil saya Ko begitu, Ko, iya saya berpikir hidup ya, bahwa ini kita akan kemana ini jadinya, kita akan kemana satu waktu nanti. Dan saya cuma berkata kepada dia, ya dia berkata dia sempat sharing pada suaminya kemudian berkata, udah lalu jangan macam-macam pikir terlalu banyak begitu loh, ini kan kita belum sampai pada waktunya. Ya, saya cuma berkata, kamu mesti ngomong ke suami, justru belum sampai pada waktunya, mesti ngomongin sekarang, siap-siap, karena nanti waktunya udah tiba, gak keburu ngomong begitu loh jadinya, gak keburu siap. Dan saya berkata kepada dia, kamu harus ngomong pada suamimu, karena sebelumnya dia berkata, ya dia pas mendengar doa yang saya pas doakan begitu loh, dan dia berkata, iya saya pikir hidup ini akan kemana begitu loh, jadi hidup itu akan kemana. Dan saya cuma berkata kepada dia, hidup kita di tengah-tengah dunia ini, kita saja tidak punya kepastian. Ada banyak hal yang kita rencanakan gagal, ada banyak hal yang kita rencanakan keluar dari rencana kita. Artinya hidup ini menjadi sesuatu yang uncontrol sebenarnya. Kita berusaha untuk memplan semuanya dengan baik, kita berusaha untuk merencanakan semua dengan baik, tetapi tetap ada kenyataan hidup itu tidak terkontrol. Hidup kita tidak bisa kendalikan. Dan saya cuma berkata kepada dia, kalau hidup dunia ini saja tidak bisa kita kendalikan, bagaimana dengan hidup setelah kematian? Siapa yang bisa menjamin? Dan disitulah kemudian saya berkata, karena di doa saya sebelumnya itu saya mengutip dari Mazmur 23, di mana Alkitab berkata, meskipun kita melewati lembah kekelaman, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dan kalau kita kembali kepada ayat ini, dikatakan ada Allah yang telah menyiapkan suatu tempat. Di dalam ayat ini dikatakan, waktunya akan tiba, kemah kita di bumi ini kita akan bongkar. Hidup kita di bumi ini kita akan selesai. Dan di dalam bagian ayat ini dikatakan, menariknya, Allah telah menyiapkan suatu tempat bagi mereka yang percaya kepada Dia. Sebuah tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia, karena memang manusia nggak mungkin bisa menyiapkan tempat di sana. Siapa yang pernah ke sana? Dan siapa yang pernah ke sana balik lagi lalu siapin tempat seperti itu? Nggak ada. Dan Alkitab mencatat di sini,
Allah menyediakan tempat tersebut. Dan kalau saudara membaca dalam Alkitab Yohanes pasal 14, Yesus berkata kepada para murid-muridnya, aku akan pergi meninggalkan engkau, tapi aku pergi untuk menyiapkan tempat bagi kamu, sehingga waktunya tiba ketika kita dipanggil oleh Tuhan, maka tempat itu sudah disiapkan. Saudara, dan itulah yang sebenarnya saya hendak katakan kepada seluruh keluarga, kepada AI, anak-anak, mantu, cucu, dan seluruh kita yang ada di tempat ini. Pak, yang saya dengan yakin harus katakan, tempat itu sudah Allah siapkan bagi dia. Dia ada dalam iman di dalam Kristus. Dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan disitulah Allah berkata, aku menyiapkan tempat bagi mereka. Saudara, kenapa saya berani yakin seperti itu? Tadi Pak Sumantri sempat sharing, dan saudara, adalah sebuah anugerah Tuhan kalau hari Sabtu kemarin, beberapa hari sebelumnya memang istri saya sudah berkata, ini Papa Eli, karena kami ada di satu grup begitu, grup kelompok kecil kami, dan istri saya berkata, ini Papa Eli kondisi lagi drop, sudah nggak bisa makan dan sebagainya begitu. Dan saya berkata kepada istri saya, kita atur waktu untuk kemudian visit Papa dan mendoakan dia. Saudara, dan saya sungguh bersyukur sekali hari Sabtu kemarin setelah pemberkatan pernikahan sekitar siangan begitu, jam 12-an, jam 1, saya call Eli, call Sumantri, saya berkata, saya mau visit Papa. Memang kebenaran mereka berkata, waduh, ini kebenaran mereka tidak di rumah, tapi karena memang orang di rumah saya kenal, Ai juga saya kenal, dan ya beberapa kali saya ke rumah mereka, saya berkata, oke, udah, kalian gak apa-apa, kalian ada acara sendiri, it's okay, pokoknya kami berdua ke rumah lah. Dan menurut saya anugerah Tuhan, dan itulah yang menjadi bagian yang Tuhan sebenarnya berikan sebuah kesempatan saya boleh hadir siang hari itu, dan saya kemudian boleh meyakinkan iman daripada banyak. Saudara, jujur, biasanya ketika datang visit tersebut, saudara, kadang-kadang saya cuma ikut nge-flow aja. Ya, saya cuma nge-flow dalam pengertian, oke, Tuhan mau apa sih begitu. Dan saudara, jujur, ketika kami siang itu datang dan setelah pulang begitu, istri saya itu sempat kaget. Lu kok ngobrol dengan Pak Yam itu kayaknya lu siapin benar-benar dia. Dan maksudnya karena bukan apa-apa, karena memang kondisi kesehatan Pak Yam waktu kami melihat, artinya ya memang kami mendapat informasi dia sudah sekian waktu tidak makan, tetapi kondisinya menurut kami masih quite okay lah begitu ya. Karena memang sebelumnya kami juga mengurus orang tua kami, dan kami mendapati ada orang tua kami yang kondisinya lebih drop seperti itu ya. Tetapi menarik sekali ketika saya sampai di situ, saya masih ingat hal yang pertama, saya langsung berkata, "Om, ingat saya nggak?" Udah Tommy, Pak Tommy, dia langsung semangat seperti itu. Saya cukup surprise karena Pak Tommy begitu, dan dia langsung begitu semangat begitu. Saya cukup kaget begitu. Saya pikir, loh, katanya kondisinya udah agak drop, tapi dia sangat semangat dan dia langsung ingat saya, kenal dengan baik. Lalu saya tanya, saya kemudian ngobrol pada dia, "Om, gimana Om sungguh-sungguh percaya?" "Oh, saya percaya benar-benar begini dan sebagainya." Dan saya cukup kaget karena saat itu, itulah sebabnya ketika kami pulang, dan ketika jujur hari Minggu saya diinformasikan, istri saya juga pas yang kontak, "Oh, Papa Eli meninggal." Kemarin kelihatannya kondisi sangat oke sekali. Saudara, dan saya cuma melihat ya, ketika saya kemudian berjumpa dengan dia, Tuhan itu seakan-akan memberikan kekuatan terakhir kepada dia, untuk kemudian pas saya datang, saya menemani dia, dan kemudian saya meyakinkan akan imannya. Dan bahkan ketika saya berkata, "Om, saya akan berdoa satu kata, dan mau tolong ikut saya. Saudara, dan basically semuanya dia ikut clear, meskipun ada bagian-bagian yang ternyata bukan 1-2 kata begitu, 4-5 kata begitu loh ya. Dia ngikut semuanya begitu, saudara. Dan basically doa yang saya kemudian pimpin, saya cuma berkata pada Om, hidup manusia kadang-kala kita punya dosa, kesalahan. Om harus bertobat, mengakui semua dosa-dosa itu. Dan Om harus berkata, Tuhan, saya percaya kepada Engkau, dan saya hanya mau pegang tangan
Tuhan, kalau waktu Tuhan tiba, maka saya hanya mau kembali kepada Tuhan dan pegang tangan Tuhan, dan Tuhan yang akan menerima saya. Saudara, dan saya mendoakan dia satu kata demi satu kata dan satu kata. Dan saudara, semua doa itu dia ikut dengan selesai. Dan selesai doa itu gak terlalu berapa lama dia tidur lagi, begitu loh jadinya. Saya sempat ngomong ke AI sebentar 1-2 kata, lalu saya tanya, Pak, ini Omnya udah tidur? Iya Pak, ini udah tidur. Memang jam tidur sebenarnya sekarang, begitu loh. Jadi rasanya dia cuma bangun sekian menit, berjumpa dengan saya meyakinkan imannya, saya mendoakan dia, kemudian setelah itu udah dia tidur lagi. Saudara, menurut saya itu menjadi suatu hal yang sangat indah. Dan di dalam konteks itulah saya berkata, ayat ini saya kemudian hendak menyampaikan pada seluruh keluarga. Allah sudah menyiapkan tempat bagi almarhum Omnya. Allah sudah menyiapkan tempat bagi dia. Dan saudara, saya juga mengingat bagaimana ketika dulu di Greenfield rupanya saya baru rupanya Omnya itu menemani si Helen seperti itu ternyata ya. Ada beberapa waktu dia selalu duduk di bagian depan, bagian kolportase ya, selalu duduk di situ. Dan kerap kali kadang-kadang ketika saya siang, saya kemudian pas selesai ibadah lalu saya keluar, pas saya antar ibadah saya turun dan sebagainya. Ya karena saya kenal dengan baik juga dengan almarhum, karena memang saya dekat dengan Pak Subhanto dan Bu Eli, ya saya dekat dengan keluarga ini juga, sehingga almarhum ya saya juga kenal dengan baik, sehingga saya selalu berjumpa dengan dia, selalu ngobrol dengan dia, selalu kemudian bercakap-cakap dengan dia ya. Dan menurut saya itu menjadi sebuah sukacita Tuhan bekerja, hati daripada seorang kungkung yang mengasihi cucunya. Tetapi dari situlah kemudian Tuhan beranugerah, dan kemudian almarhum boleh dapat percaya kepada Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana dengan keluarga yang lain, saya tidak tahu. Tapi saya cuma mau berkata kepada seluruh keluarga yang lain, kalau engkau belum percaya kepada Tuhan, saya cuma mau berkata, hidup manusia satu waktu kita akan selesaikan. Cepat atau lambat? Pertanyaannya, siapa atau apa yang menjadi jaminan bahwa kita punya tempat yang sudah disiapkan setelah kematian ini? Saudara, saya cukup banyak belajar juga beragam agama, beragam keyakinan dan sebagainya, tapi hanya di dalam Kristus. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan bersama dengan aku. Dan Yesus berkata, aku pergi menyiapkan tempat. Dan seperti ayat ini, Allah telah menyediakan tempat kediaman di sorga bagi mereka yang percaya. Biarlah seluruh keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, kalau ada di antara keluarga, saya sungguh sangat berharap saudara harus memikirkan hidup ini. Ketika satu waktu itu tiba, kematian harus menghampiri hidup kita, siapkah engkau? Dan tentu saja dengan seluruh kita yang hadir, betulkah engkau percaya kepada Dia? Di tengah-tengah konteks itulah malam hari ini saya ingin mengajak seluruh keluarga, di tengah-tengah setiap kedukaan yang saya tahu tidak mudah, saya tahu tidak gampang, tapi saya cuma mengajak kita, mari kita melihat dengan kacamata iman. Di tengah-tengah kepedihan, di tengah-tengah kesedihan, ingatlah orang tua yang kau cintai, dia sudah disiapkan tempat dan dia ada bersama dengan Bapa di surga. Mari malam hari ini menjadi malam di tengah-tengah kedukaan, kita tetap melihat Allah yang sudah menyiapkan segala sesuatu, dan Allah yang baik. Satu sisi almarhum Omnya, ketika dengar Pak Sumantri tadi sharing, saya cuma melihat bagaimana di dalam waktu kematian pun, dan memang saya tahu Om suka jalan sih begitu ya. Saya pernah ke rumah, saya lupa berapa tahun lalu sempat ngobrol ya, dan dia selalu suka jalan, jadi dia suka keliling lah seperti itu begitu.
dan itu menjadi sebuah sukacita yang kemudian dia selesaikan juga di dalam akhir hidupnya. Dan biarlah dalam konteks inilah kita melihat anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan terhadap almarhum. Tuhan memberkati seluruh keluarga, Tuhan menguatkan seluruh keluarga. Dan biarlah dengan mata iman kita melihat sukacita yang sudah dialami oleh almarhum. Sukacita ketika dia bersama dengan Bapa di sorga. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur karena kami sungguh melihat Tuhan Engkau sangat baik kepada almarhum Om Yam. Kami sungguh bersyukur bagaimana dia, Tuhan memberkati hidupnya, Tuhan memberikan anugerah-Mu, bahkan Tuhan dia boleh sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Sehari sebelum dia dipanggil Tuhan, Hamba sungguh bersyukur boleh bersama dengan dia dan menjadi sebuah sukacita melihat bagaimana dia boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, beriman kepada Engkau. Dan biarlah ini pun menjadi sebuah sukacita bagi seluruh keluarga. Di tengah-tengah kedukaan mereka, mereka tetap bersukacita karena orang tua yang mereka cintai, suami yang mereka kasihi, bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami sungguh berdoa Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan, untuk hari Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan untuk anak-anak, untuk mantu, untuk cucu, untuk seluruh keluarga besar. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan, sehingga di tengah-tengah seluruh kehilangan ini Tuhan, Roh Kudus yang adalah roh penghibur akan bersama dengan mereka. Roh Kudus yang adalah roh penghibur akan memberikan kekuatan kepada mereka. Berkat-Mu akan bersama dengan mereka. Kami sungguh berdoa, kami sungguh memohon kepada Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon pada Engkau. Amin. Saudara, kita akan bangkit berdiri bersama. Kita akan akhiri kebaktian penghiburan ini sebelum nanti, dan setelah itu kita akan melanjutkan dengan penutupan pagi. Kita mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Khususnya setiap keluarga di tengah-tengah kedukaan, lihatlah selalu kepada Tuhan dan ketahuilah Tuhan beserta engkau. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Dia, kasih daripada Allah Bapa, serta anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan, bimbingan, dan kekuatan daripada Allah Roh Kudus akan turun atas hidupmu masing-masing, menyertai engkau semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara bisa duduk kembali. Dan saudara, saat ini kita akan masuk di dalam bagian di mana kita akan memberikan wangian kolonial yang sudah disiapkan, akan ditaburkan ke setiap sisi daripada almarhum ini, dan akan dimulai oleh keluarga, dan nantinya kemudian penutupan peti akan kemudian kita lakukan. Saya mengajak kita membuka buku pujian kita menaikkan pujian nomor 27. Bersama akan menaikkan pujian nomor 27. Kita akan menabuhnya mulai dari sisi sebelah sana. Tuhan selalu beserta kamu, rahmat-Nya melindungkanmu. Tuhan jadi gembala sampai kita bertemu lagi, bertemu di hadapan Tuhan, bertemu
katamu, sayang Tuhan menaungkanku. Harap saudara bisa menabur pewangian di samping saja dan tidak mengenai tubuh atau badan daripada almarhum. Kita bertemu lagi, bertemu di hadapan Tuhanku, bertemu Baik, yang ketiga, setelah itu seluruh saudara-saudara yang hendak memberikan pewangian terhadap almarhum kami, silakan. Saudara yang sedang duduk, saudara boleh segera kemudian menuju tempat membagi pewangian tersebut. Sampai kita bertemu lagi, bertemu di hadapan Tuhanku, bertemu Tuhan selalu bersama. Kita kembali bait pertama kita naikkan. Tuhan selalu beserta kamu, rahmat-Nya melindungkanmu. Tuhan jadi gembalamu, sampai kita bertemu lagi, bertemu di hadapan Tuhanku, bertemu Tuhan selalu beserta kamu. Baik, kedua, Tuhan selalu beserta kamu, sayang Tuhan menaungkanmu. Tuhan jadi pelindungmu, sampai kita bertemu lagi, bertemu di hadapan Tuhanku, bertemu Tuhan selalu bersama. bait yang ketiga kita naikkan bersama bait ketiga. Tuhan selalu beserta kamu, kasih-Nya menghantar kamu, damai sentosa hidupmu, sampai kita bertemu lagi, bertemu di hadapan Tuhanku, bertemu Tuhan selalu. Hanya musik saja yang akan melantunkan pujian ini, hanya musik saja.
bertemu, bertemu pada sekali lagi refrainnya bertemu, 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 di hadapan Tuhanku, bertemu, bertemu, Tuhan selalu beserta kami. Sampai kita bertemu lagi, bertemu, bertemu di hadapan Tuhanku, bertemu, Tuhan selalu beserta kami, bertemu, bertemu di hadapan Tuhanku, bertemu, Tuhan selalu beserta kami. Saudara, demikianlah seluruh rangkaian daripada kebaktian penutupan peti pada saat ini, dan izinkan saya juga mewakili keluarga besar daripada GKI. Saudara, kami juga turut berduka dengan dipanggilnya almarhum Bayam, dan bila Tuhan berikan penghiburan pada seluruh keluarga. Dan saudara, selanjutnya sebelum penutupan peti, apakah keluarga mau mengambil foto terakhir bersama atau apakah? Oke, baik, silakan. Dan kepada petugas boleh dapat mempersiapkan. Oh ya. Yang itu nanti dulu aja. Terbalik. Kalau kemudian keluarga mau mengambil foto bersama sebelum kemudian peti ditutup, saya persilakan.
Kepada petugas boleh dapat melakukan penutupan peti, dipersilakan. Keluarga boleh tetap di samping saja untuk kemudian selama proses penutupan peti ini dilakukan. Ya, silakan. Silakan dari keluarga. Oke, baik. Ya, demikian seluruh rangkaian daripada kebaktian penutupan peti dan juga proses penutupan peti. Dan dengan ini kami juga hendak menyampaikan bahwa besok kremasi akan dilakukan pukul 2 siang dan jam 1 akan dimulai dengan kebaktian pelepasan di tempat ini. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara yang memungkinkan boleh dapat hadir berikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggal. Demikian seluruh rangkaian kebaktian rumah peti. Tuhan memberkati seluruh keluarga dan biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan. Terima kasih. Selamat malam Tuhan.